Hai guys, selamat pagi, selamat datang di channel YouTubeku. Semoga kalian semuanya sehat-sehat ya. Jangan lupa kalau keluar di luar selalu pakai masker dan sering cuci tangan ya guys. Jaga kesehatan dan selalu jaga imun kita. Semoga kalian semuanya selalu sehat, selalu bahagia, selalu happy ya guys. Jangan lupa selalu bersyukur apapun keadaan kita tetap selalu bersyukur. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah ikutin vlog saya dari pertama sampai sekarang. Dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe, yang sudah sering nonton vlog saya minta maaf mungkin kalau dalam pengaturan editnya belum teratur. Saya mohon dimaafkan ya guys, soalnya saya masih proses dalam belajar dan juga waktu editnya saya itu di rumah gitu. Terus saya kan jaga anak 6 orang, jadi kadang kayak buru-buru gitu ya, jadi nggak teratur. Minta maaf ya guys. Apa kabar kalian semuanya? Aduh, aku buka masker ya, sudah lama ini. Bosan juga ya pakai masker tiap hari. Buka masker ya, kebetulan saya ada di luar dan ini nggak ada orang di dekat-dekat saya, bisa buka masker. Kan lama nih, sering kan kalau saya vlog gitu kan pakai masker. Paling kan orang penasaran, loh ini orang kok kenapa pakai masker, nggak buka maskernya gitu ya. Sekarang aku buka masker. Ya, buat video kali ini saya pengen mau sharing buat teman-teman syarat-syaratnya kerja di luar negeri itu seperti apa ya, karena masih banyak itu yang belum tahu sih syarat-syarat kerja ke luar negeri itu seperti apa. Hari ini Dinca mau pengen sharing buat ke kalian ya. Ya, jadi sebelum kalian itu keluar negeri, kalian itu harus tahu dulu syarat-syaratnya seperti apa. Ya, jadi syaratnya itu kalau keluar negeri yang pertama sehat jasmani, yang ya itu sangat penting. Kita harus sehat jasmani dan rohani. Karena kita itu kesini bukannya mereka butuh yang enggak sehat ya, mereka itu majikan itu butuhnya orang yang sehat, yang fit gitu. Kalian harus jaga kesehatan, yang paling penting itu kesehatan sangat penting. Dan yang kedua, umur standar kalau keluar negeri itu ya guys harus 21. Jadi kalau sebelum 21 belum bisa keluar negeri ya. Jadi harus makan banyak-banyak biar cepat 21 umur. Ya, itu sih yang kedua, umur harus 21 tahun. Kalau yang non 21 tahun sampai 35. Tapi kalau misalnya sudah X gitu kan, sudah pernah keluar negeri, itu biar kamu di atasnya 35 juga masih bisa untuk proses keluar negeri. Tapi kalau di atasnya sudah 36 gitu kan, itu agak susah untuk dapat job dan dapat majikan gitu ya. Itu sih yang kedua. Terus yang ketiga, akte kelahiran, KTP ya, keempat KTP, kartu identitas kamu ya, KTP. Terus yang kelima, KTP, ijazah, kalian punya ijazah SMP, ijazah, pokoknya ijazah lah ya. Terus keenam, surat izin dari keluarga. Kalau misalnya kalian memang sudah menikah, ya surat izin dari suami kalian gitu. Dan yang paling penting juga sih harus ada surat izin dari pemerintah. Kalau aku kemarin ada surat izin dari desa gitu. Yaitu syarat-syaratnya kalau kita itu keluar negeri gitu ya teman-teman. Dan memang yang paling
penting itu kesehatan kita sehat, umurnya cukup, itu sangat penting. Jadi minta maaf ya guys kalau mungkin agak sedikit berisik-berisik, soalnya lagi di luar terus anginnya sedikit kencang ya. Saya minta maaf mungkin lagi berisik-berisik gitu. Ya itu sih syarat-syaratnya kalau ke luar negeri ya teman-teman. Dan aku dulu pas pertama proses ke luar negeri umurnya 23 tahun. 23 tahun waktu itu. Jadi senang sekali untuk saya itu proses. Dan memang waktu pertama saya proses ke Malaysia waktu itu, saya nggak perlu sih surat izin keluarga gitu, nggak perlu lah dulu, soalnya yang agent saya itu yang prosesin saya itu orang asli Malaysia gitu. Jadi dia itu bantu saya proses gitu, terus saya langsung masuk langsung ke Malaysia, nggak ikut PT gitu ya guys. Tapi waktu saya proses ke Hong Kong, memang semua itu syarat-syarat yang saya bilang tadi itu harus kalian lengkapi semua gitu. Jadi itu saja ya. Terus lagi kalian itu harus belajar ke penampungan gitu, atau mungkin di rumah harus, paling penting itu bisa berbahasa. Kalian harus bisa bahasa minimal, bisa lah sedikit gitu ya, biar nanti kalian itu nggak bisa bingung ketika kalian itu ngomong sama bos kalian gitu kan. Itu memang sangat penting ya. Dulu waktu aku proses pertama memang bahasaku juga dikit-dikit, sampai sekarang pun belum begitu lancar ya guys. Ya maklum, di rumah majikanku juga singsangnya pakai bahasa Cina, cuman madam yang pakai bahasa Inggris sama saya sama anak-anak gitu. Terus komunikasi saya sama mereka itu nggak begitu banyak, karena madam juga seringnya sibuk gitu kan, sibuk terus ke luar gitu, pergi belanja gitu. Saya kan yang stay di rumah, beres-beres rumah. Terus kalau anak-anak juga sudah pulang ke sekolah, merekanya sibuk dengan apanya mereka sendiri gitu. Jadi saya tuh kurang komunikasi dengan mereka. Tapi gimana caranya supaya kita tuh bisa berbahasa, kita punya ya apa sendiri gitu, gimana pikirnya untuk kita tuh bisa bahasa gitu. Jadi saya tuh sering komunikasi sama orang-orang luar, sering komunikasi sama orang-orang yang bisa berbahasa gitu. Jadi sampai sekarang itu bahasa saya ada peningkatan gitu. So buat kalian harus belajar juga bahasa ya sebelum kalian itu ngambil keputusan untuk ke luar negeri, karena itu memang sangat penting ya, biar mudah gitu. Kalau misalnya majikan kalian marah gitu kan, kalian kan nggak salah, terus majikan kalian marah, ya pasti kan kalau kita bisa bahasa kan kita pasti jawab gitu kan. Macam saya kan, misalnya kalau bosku lagi marah gitu, kalau aku nggak salah pasti aku bilang, loh aku kan nggak buat kayak gini, aku kan nggak salah, aku itu jelasin sesuai kenyataan gitu. Tapi ternyata karena memang kita udah bisa bahasa, dia paham gitu kan, dia juga sadar kalau kita nggak salah, jadi dia tuh nggak banyak ngomong. Tapi coba kalau kalian itu nggak tahu bahasa, pasti dia itu akan ngomong pakai hati dia gitu ya. Kalian itu malah makin bingung gitu, makin stres gitu kan, karena kalian itu nggak paham apa yang bos kalian ngomong, dianya marah-marah sama kalian. Tapi kalau kalian paham, ya senang aja kalian itu jawab sama bos, jelasin gitu kalau kalian itu nggak buat kesalahan. Ya itu ya teman-teman yang kalian memang harus perlu tahu sebelum kalian itu ke luar negeri. Jadi pertama itu harus sehat, KTP, ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, surat izin keluarga, surat izin dari pemerintah. Ya itu ya syarat-syarat untuk ke luar negeri. Jadi mungkin sampai di sini aja. Ya terima kasih yang sudah ikutin vlog saya, semoga kalian suka ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pengen konten apa, silahkan komen ya, nanti aku bisa buat lagi video nextnya ya. Tapi memang saya butuh banget saran-saran dari kalian,
misalnya kalau ada kesalahan gitu kan, kalian boleh komen biar saya itu bisa perbaiki gitu. Maklum ya guys, saya itu baru belajar belum begitu pintar juga, tapi saya itu kepengen sekali untuk sharing ke teman-teman gitu pengalaman saya, terus pengen sharing itu untuk kalian juga bisa sukses gitu kan. Jadi saya itu buat channel gitu. Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa like, comment, dan yang belum subscribe dibantu subscribe ya, dan bantu juga share ke teman-teman kalian biar banyak yang tahu syarat-syaratnya kerja ke luar negeri itu seperti apa. So thank you so much guys, selamat beraktivitas.